Ya, yang pertama Kak Teofani Paula Teresia Rampisela, ya biasa dipanggil Kak Teo. Nah, Kak Teo ini alumni S1 Psikologi UKSW angkatan 2000 ya. Kakak kelas saya juga. Dan Kak Teo melanjutkan studinya di Concordia University Portland, Oregon dalam bidang educational leadership. Nah, sekarang Kak Teo bekerja sebagai dosen di program studi bimbingan konseling Universitas Patimura, Embon Manise. Ya. Itu kalau Kak Teo, kalau sekarang Kak Bakti Anugrah adalah alumni dari Fakultas Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, lulus tahun 2002. Kemudian Kak Bakti juga melanjutkan studinya Magister Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional, lulus tahun 2014. Dan saat ini Kak Bakti melayani di GRII Kertajaya dan Citra Raya Surabaya. Kak Bakti ini juga jadi narasumber ya teman-teman di radio online rmc surabaya.net. Jadi mungkin nanti Kak Bakti bisa sharing kapan sih waktu siaran, biar kalau ada di antara kita yang mau mengikuti, kita juga bisa mengikuti di waktu Kak Bakti siaran gitu ya. Ya begitu perkenalan singkat dua pembicara kita. Saya langsung saja mempersilahkan kepada Kak Theo untuk 30 menit ke depan. Kak Theo sharing, kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Bakti. Silakan. Ya, makasih Deb. Iya Kak. Oke. Saya boleh share screen ya? Gimana Kak, bisa? Atau perlu dibantu Kak? Oke. Kelihatan ya? Mohon maaf, saya gugupnya sudah dari 1 bulan lalu waktu dihubungi sama Chandra. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa kedengaran suara saya dengan baik, Deb? Bisa, Theo. Ya, Katrin, terima kasih Katrin penguatannya. Ya, senang sekali saya bisa berkumpul di sini walaupun ini merupakan ibadah online virtual yang kedua. Saya baru mengikutinya untuk kali ini. Semoga ke depan saya bisa mengikutinya. Dan walaupun ketemunya virtual, tetapi perasaan itu masih ada ya, teman-teman semua. Jadi perasaan gugup kalau pas KTP harus jawab pertanyaan dari buku Memulai Hidup Baru, ya betul ya, atau perasaan gugup kalau misalnya pas duduk-duduk tiba-tiba melintas Katri atau Kalili ya, atau kakak-kakak senior di PMK maupun di TPS. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya saya masih gugup, tapi pengalaman-pengalaman yang selalu membuat bahagia ketika mengingat pernah menjadi bagian dari Perkantas Salatiga sekitar hampir 20 tahun lalu, membuat saya memperlengkapi saya dalam banyak hal sehingga saya bisa jadi sampai saat ini seperti ini. Ini merupakan berkat yang luar biasa yang saya dapatkan selama berkuliah di Satya Wacana ketika bisa bergabung dengan Perkantas Salatiga. Nah, perkenalkan, saya Teofani Rampisela, dulu kuliah di psikologi tahun 2000 dan melayani sebagai tim pembimbing siswa di
Berkantas Salatiga. Saat ini sudah berkeluarga, punya 3 anak, 2 putra, 1 putri, dan bekerja sebagai dosen di Universitas Patimura. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang standing firm in difficult times dari segi psikologi. Ya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana tetap berdiri kokoh dalam tantangan-tantangan zaman saat ini, khususnya dalam pandemi COVID-19 yang kita semua rasakan sampai saat ini. Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa saya akan menyampaikan, membahas materi ini dari sudut pandang ilmu psikologi, walaupun saya sudah sempat memberikan materi yang mirip, tetapi dengan audiensnya berbeda ya. Kalau kasih materi di webinar yang lain tuh kayaknya biasa-biasa aja, tapi kalau mau kasih materi saat ini di hadapan Kak Bakti, Kak Lili, Kak Tri, Kak Niken, wah, saya memang agak cukup membutuhkan persiapan ekstra. Tapi saya akan mencoba membahas dari sudut pandang psikologi sepanjang yang saya tahu. Saya akan bagikan ilmu yang saya miliki kepada teman-teman semua. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin kita semua memahami bahwa kita semua, walaupun ya, jadi walaupun kita semua ada dalam badai yang sama, namun kita harus pahami bahwa kita tidak ada dalam perahu yang sama. Jadi dengan pemahaman seperti itu, yang bisa kita praktekkan setelah kita mempelajari tentang materi kita di saat ini adalah, intinya adalah, maukah kita belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, ini yang saya coba tawarkan lewat materi yang akan saya sampaikan di hari ini. Nah, apa yang terjadi saat ini, teman-teman semua, kakak-kakak alumni yang saya sayangi, saya ingat waktu itu masih sekitar pertengahan bulan Januari tahun ini, tahun 2020. Saya ditelepon adik saya di tengah-tengah malam. Dia telepon hanya untuk menyampaikan bahwa ada virus baru yang akan menyerang dunia, virus ganas yang akan melumpuhkan ekonomi dunia. Dan diprediksi akan menulari dunia itu hanya dalam 6 bulan. Ya, dia telepon sambil mengirim gambar yang dia unduh untuk memberikan gambaran tentang bagaimana virus ini akan menyebar ke seluruh dunia. Waktu itu saya hanya berpikir seperti ini, mudah saja, misalnya, mungkin hanya seperti virus flu burung, ya, yang walaupun ada di Indonesia, tapi tidak memiliki dampak yang besar. Dalam hati saya, mungkin adik saya hanya melebih-lebihkan keadaannya. Nah, lalu bulan berganti bulan dan kita ada di bulan September ini, dan memahami bahwa ini bukan hanya merupakan virus flu biasa. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini adalah sesuatu situasi yang rumit, yang baru, yang sukar dipahami dan terjadi secara cepat, dan tidak menyisakan pilihan lainnya selain beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, COVID-19 telah memperbarui cara kita melihat sesuatu dan bagaimana kita bertingkah laku. Bagaimana tidak? Contoh yang paling sederhana dalam pendidikan misalnya. Saya izin berbagi sedikit. Di Universitas Patimura ini sudah memiliki sistem untuk e-learning sejak tahun 2015. Walaupun masih baru, tetapi sudah cukup sekitar 5 tahun lalu digagas dan dibuat dan disosialisasikan kepada dosen-dosen di program di Universitas Patimura. Saya salah satu yang dilatih dalam tahap pertama itu. Nah, namun sampai tahun 2019 masih sangat sedikit dosen yang menggunakan sistem tersebut. Ya, alasan paling banyak yang menghentikan inovasi itu adalah banyak mahasiswa yang belum siap. Tadi saya dengar ada kakak yang di daerah timur, ya, kondisinya mirip-mirip lah dengan kami di sini, ya. Banyak mahasiswa yang datang dari daerah-daerah yang belum terbiasa dengan penggunaan
email, penggunaan Android. Jadi memang waktu itu walaupun kita sudah merancang sistemnya untuk dilaksanakan di kelas kita, tetapi belum bisa dilaksanakan. Ya, jadi itu alasan yang paling klise yang ada, yaitu misalnya karena belum punya email atau sudah punya email tapi kesulitan untuk mengoperasikannya. Belum lagi kadang-kadang sistemnya error. Maintenance bisa 4 bulan, 5 bulan, sehingga akhirnya kita tidak menggunakan sistem e-learning. Lalu terjadi pandemi COVID-19. Semua orang dipaksakan mempelajari teknologi-teknologi yang diharapkan memudahkan proses pembelajaran. Nah, saya bicara ini bukan hanya mewakili dosen ya, tapi saya juga mewakili mama-mama stres, dampingi 2 anak SD, belajar secara pembelajaran jarak jauh. Perubahannya terjadi secara cepat dan tidak terbantahkan. Semua harus bisa, tidak ada alasan. Lalu berbagai permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran seperti banyak yang share ya, kalau sekolah saat ini dengan model e-learning ini malah membuat mama-mama makin pintar, ya, atau anak-anak semakin pintar menggunakan search engine di komputer atau HP, ya. Itu merupakan realitas saat ini. Nah, belum lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan lainnya. Selain itu, masalah-masalah ekonomi, orang-orang kehilangan pekerjaan, masalah sosial, tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan meninggi selama COVID-19, atau masalah-masalah kemiskinan. Yang kita ketahui bersama bahwa selama pandemi COVID-19 ini adalah golongan yang paling terdampak adalah golongan ekonomi miskin tuh yang sulit, itu yang paling terdampak oleh COVID ini. Nah, salah satu contoh sederhana yang bisa saya tampilkan, misalnya pelaku usaha itu ada untuk mendapatkan keuntungan. Jadi jika tidak ada produksi, maka tidak ada kegiatan penjualan. Ya, logikanya seperti itu. Nah, ini berarti pengusaha tidak akan mendapatkan keuntungan yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mempekerjakan karyawannya. Nah, beberapa usaha memang masih mampu untuk membayar karyawan yang kurang diperlukan, dengan harapan ekonomi segera membaik dan produksi bisa berjalan sedia kala. Tetapi ketika keadaan tak kunjung membaik, maka terpaksa harus ada PHK. Maka banyak orang yang kehilangan pekerjaannya atau mulai takut akan kehilangan pekerjaannya. Sehingga orang-orang mulai berhemat, berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, dan siklus itu terus berlanjut sehingga kemungkinan terjadinya depresi ekonomi. Nah, saya berangkat dari logika masalah-masalah yang saat ini terjadi. Saya sampai pada kesimpulan apa yang harus kita lakukan. Kita seringkali terlalu membuang energi untuk mengurusi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Seperti perilaku orang lain, kenapa orang lain tidak mengikuti protokol kesehatan, atau pertanyaan mengenai berapa lama lagi pandemi ini akan berlalu, atau bahkan kira-kira jumlah tisu yang ada dalam kemasan 250 sheet itu betul jumlahnya 250 atau misalnya kurang dari 250 atau lebih dari 250. Nah, aturan pertama yang para ahli bagikan tentang bagaimana untuk tetap bisa berdiri teguh selama masa pandemi ini atau masa sulit ini adalah, yang pertama adalah kita harus fokus kepada hal-hal yang dapat kita kontrol. Ya, hal-hal yang tidak dapat kita kontrol jangan kita urusi. Misalnya, perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan? Hal lain yang bisa saya kontrol adalah bagaimana saya membatasi penggunaan media sosial, atau bahkan bagaimana caranya supaya saya bisa bahagia.
kita bisa mulai dari apa yang bisa saya kontrol. Yang pertama adalah respon saya terhadap COVID-19. Misalnya yang pertama, saya mengikuti protokol kesehatan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Itu adalah suatu hal yang bisa saya kontrol. Dengan mengikuti protap kesehatan, kita telah memperlambat menyebarnya virus dan melindungi orang rentan dalam komunitas. Selanjutnya, hal lainnya yang bisa saya kontrol adalah pemikiran dan kekhawatiran saya. Dalam masa ini banyak sekali orang yang mengalami stres dan cemas, ya, sehingga muncul dalam pikiran-pikiran yang dipenuhi ketakutan dan overthinking. Nah, salah satu cara yang bisa diterapkan untuk mengurangi stres dan kecemasan tersebut adalah dengan menggunakan pilih waktu-waktu khusus selama 1 hari, selama 10 menit, misalnya hanya 2 kali dalam 1 hari, 10 menitnya dipakai untuk worry time. Jadi di waktu itu kita bisa memikirkan hal-hal yang kita khawatirkan. Hanya selama 10 menit itu saja. Setelah itu, jangan kita memikirkan hal-hal yang membuat kita khawatir. Pada waktu tersebut, kita bisa memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan kita, namun di luar jam tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya adalah hubungan sosial yang dimiliki. Walaupun stay at home adalah slogan yang mudah diucapkan, namun seringkali sulit untuk dilakukan. Sangat sulit untuk membatasi diri untuk tidak berkunjung dan mengunjungi. Apalagi kita ada dalam, kalau di Ambon sini, kalau misalnya masih macam masak terus garam tiba-tiba habis, bisa tanya tetangga, bisa minta garam kah? Ya, jadi atau misalnya tetangga mau masak tidak ada jahe, ya bisa ketuk pintu dapur biasanya, bisa tanya ada jahe, minta jahe dulu, misalnya kayak gitu ya. Jadi memang sangat sulit untuk membatasi diri untuk tidak berkunjung atau dikunjungi. Walaupun demikian, kita harus yakin bahwa ini hal yang benar yang harus kita lakukan. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, beruntungnya kita dengan kemajuan teknologi yang ada, sehingga kita bisa lebih mudah untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang kita kasihi lewat media sosial. Kemudian, yang selanjutnya yang bisa kita kontrol adalah lingkungan sekitar kita. Karena pandemi ini mengharuskan kita untuk lebih sering menghabiskan waktu di rumah, kita harus menyiapkan spot-spot khusus untuk anak-anak belajar online, kemudian ada spot khusus untuk kita yang bekerja untuk melakukan meeting-meeting online. Jadi ini bisa kita gunakan untuk semakin mempercantik atau merapikan rumah kita. Ya, mungkin ada barang-barang yang belum disentuh selama 5 tahun belakangan ini, mungkin ini saatnya bagi kita untuk merapikannya. Nah, yang terakhir, namun paling penting adalah yang kita bisa kontrol adalah cara pandang kita. Kita mungkin berpikir bahwa masa depan kita akan suram karena di PHK atau dipotong gaji atau proyek-proyek tidak jalan atau dana penelitian dihapus, ya. Kita harus memiliki yang namanya balance optimism. Balance optimism itu berarti kita selalu berharap untuk yang terbaik akan datang, namun kita juga mempersiapkan diri ketika yang terburuk yang terjadi. Jadi kita belajar untuk optimis, tetapi kita harus mempersiapkan diri dengan kenyataan yang ada juga. Jika saat ini kita sangat kesulitan untuk mencari silver lining atau kadang-kadang suatu situasi di mana dalam situasi yang menyedihkan,
ada sesuatu yang menguntungkan, maka coba tanyakan hal ini pada diri kita. Apakah hal baik yang terjadi saat ini, selama pandemi ini, hal-hal baik apa saja yang terjadi pada diri saya dan keluarga saya, ya mungkin karena pandemi ini saya jadi lebih banyak punya waktu dengan anak-anak di rumah, dengan suami atau istri. Nah, itu mencatat hal-hal baik yang terjadi saat ini akan membantu kita bisa bersyukur dan beradaptasi dengan perubahan besar yang sedang terjadi saat ini. Nah, bagaimana dengan di kantor? Bagaimana saya bisa tetap kuat dalam menghadapi keadaan dalam pekerjaan saya yang cenderung tidak menentu, apakah saya akan diperpanjang kontraknya atau tidak, atau ketika kalau di walaupun PNS ya banyak anggaran-anggaran yang dibatasi sehingga program-program yang sudah disiapkan tidak bisa dijalankan. Nah, bagaimana dengan di kantor? Bagaimana saya bisa tetap menjadi pegawai yang diperhitungkan oleh pimpinan? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, asah terus kita punya keterampilan problem solving, untuk keterampilan untuk mengatasi masalah. Ya, caranya bagaimana dengan identifikasi masalah, cari jalan keluar, pemecahan masalah sebanyak mungkin, pikirkan pro dan kontra, setelah itu pilih solusi yang terbaik yang bisa dilakukan, implementasi, coba apakah solusi itu betul sesuai dengan apa yang kita harapkan ataukah tidak. Lalu kita lihat hasilnya. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan kita harapkan atau kita harus mencoba opsi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini keterampilan pemecahan masalah ini merupakan keterampilan teratas yang harus dimiliki oleh karyawan. Jadi, ketika kita bisa memiliki mengasah terus kita punya kemampuan problem solving, dalam keadaan apapun kita tetap bisa bertahan dalam pekerjaan kita. Ya, jadi ketika istilahnya ditaruh di hutan pun tetap bisa bertahan. Nah, yang kedua adalah master our emotion. Jadi kuasai emosi kita. Situasi krisis ini memancing emosi semua kita. Yang saya bilang tadi bahwa kita semua ada dalam badai yang sama. Tapi perahu kita saja yang kita harus ingat bahwa perahu kita berbeda-beda. Jadi ketika kita marah, mungkin orang lain juga sebenarnya juga memiliki kesulitan yang sama. Ada dalam saat-saat yang sulit yang sama juga. Oleh karena itu, kita harus belajar menguasai emosi kita. Dengan begitu, kita bisa lebih bijaksana dalam menanggapi isu-isu yang ada. Kemudian yang ketiga, bertumbuh. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pandemik ini punya silver lining. Jadi dalam keadaan yang buruk seperti ini, tetap ada sesuatu yang baik di dalamnya. Jadi kita untuk bertumbuh, kita harus tahu apa hal baik yang kita dapatkan selama bekerja di pandemi ini. Ya, ketika kita bisa mempelajari apa yang baik, kita bisa terus bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Dan keempat, yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri dan membantu mempersiapkan orang lain. Ini merupakan salah satu hal yang baik untuk menyalurkan energi-energi positif yang kita miliki. Selanjutnya, yang kelima, jadilah gigih. Jangan mudah menyerah. Ya, situasi ini membutuhkan kita untuk tetap gigih, persisten. Jangan mudah menyerah. Karena jika kita pernah gagal, itu bukan berarti kita akan terus gagal. Jadi, tetap berjuang. Kalau misalnya hari ini gagal, ya sudah, jangan pikir lagi. Esok hari baru, ada kemungkinan baru, kita akan berhasil. Jadi, kalau di Alkitab kan bilang kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, esok hari mulai hari baru dengan optimis. Yang keenam, bangunlah hubungan dengan
teman sekerja Anda. Kalau orang lain memiliki tantangannya masing-masing, kalau bagi saya ini merupakan tantangan yang sulit bagi saya membangun hubungan dengan teman sekerja. Ya, membangun hubungan dengan teman-teman yang dekat, yang cocok dengan kita itu mudah, tetapi membangun hubungan dengan orang-orang yang sulit dalam tanda kutip menurut kita, ya itu cukup sulit karena kalau misalnya kita bertemu secara langsung, ada peluang untuk kita bisa basa-basi atau kita berusaha untuk mencarikan suasana. Tapi ketika kita membangun hubungan, ketika kita rapat secara virtual atau ada delegasi-delegasi tugas yang dilakukan secara online, itu bagi saya mengalami kesulitan untuk berusaha tidak terlalu menjadi orang yang menyulitkan dan menjengkelkan dalam pesan yang saya sampaikan dalam virtual meeting maupun ketika saya menyampaikan usul dan saran, misalnya dalam pembicaraan di grup atau secara pribadi. Nah, itu tantangan bagi saya. Kemudian saya belajar untuk bagaimana membangun komunikasi yang baik, yang menyenangkan dengan teman sekerja di masa ini. Kemudian yang ketujuh adalah terus mencari makna dalam hidup kita. Setiap kita memulai hari, kita harus saat teduh, kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam kita lakukan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau saya pelajari dari setiap situasi yang kita hadapi. Yang ke-8 adalah reward yourself. Ini mungkin kelihatannya lucu, namun kita harus menghadiahi diri kita atas penghargaan yang telah kita capai sejauh ini. Ya, kita sudah kita bertahan sampai sejauh ini, maka kita harus menghargai pencapaian kita. Walaupun perlahan, ada yang cepat bisa adaptasi, ada yang perlahan adaptasinya, tapi ketika kita sudah sampai di titik ini, kita harus menghargai apa yang telah kita lewati. Dan yang terakhir adalah teruslah berbagi, memberi, ya, apapun yang kita miliki, makanan, ide, bantuan, apapun itu bagikan. Ya, salah satu penelitian dari University of California, Los Angeles, menemukan bahwa orang-orang yang memberikan bantuan menunjukkan aktivitas stres yang menurun di amigdala mereka. Jadi ketika kita membagi apa yang kita punya, sebenarnya kita juga menurunkan kadar stres yang kita miliki. Ya, dengan supporting others, living for others, mengasihi sesama kita, membagi hidup kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan ketika bantuan kita menurut kita itu kecil, tapi lakukannya lah. Setiap kebaikan itu bermakna. Itu adalah salah satu kunci untuk menjadi kuat dalam situasi sulit seperti saat ini yang kita alami. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Theo untuk sharingnya dari sisi psikologis, bagaimana kita bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi sulit saat ini ya. Jadi yang saya tangkap ya, kita mengupayakan semampu apa kemampuan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya, untuk bisa melihat, membedakan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol, dan fokus kepada apa yang bisa kita kontrol. Ya, terima kasih buat Kak Theo. Nanti akan ditanggapi mungkin dengan kakak alum yang lain. Selanjutnya saya persilakan Kak Bakti untuk men-sharingkan 30 menit ke depan. Silakan Kak. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Malam. Ya, saya mesti minta maaf dan disclaimer dulu kalau saya lihat tadi Theo bikin PowerPoint. Saya ini pertama memang saya malas bikin PowerPoint. Kedua juga memang
yang tadi Theo udah sharing, saya orang tua tunggal sekarang dan setiap hari ada tugas online untuk sekolah anak ya. Sudah hutang beberapa tugas dan enggak selesai-selesai, terus kesibukan pelayanan juga tidak berhenti ya. Jadi saya berikan dalam bentuk Word, nanti ketikan. Cuma saya nggak tahu kalau saya share screen, misalnya saya akan membaca ini. Kalau saya begini, apakah masih kelihatan saya? Saya nggak tahu. Video saya masih menyala dengan baik nggak kalau begini ya? Boleh ada respon? Masih kelihatan nggak video Masih saya? kelihatan, Kak. Masih. Masih ya? Oke. Kalau gitu, lebih baik saya karena bahan saya ada di sini, saya akan mencoba, mungkin saya share screen aja deh ya. Nggak apa-apa deh. Tapi kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sekali lagi ya. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu ke depan ini sekali lagi. Bersyukur untuk persekutuan kami, Tuhan tolong dalam segala kelemahan kami boleh saling berbagi, dan tolong juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan boleh membagikan sharing firman Tuhan, dan kami boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, saudara sekalian, saya share ini tapi dalam bentuk Word ya, sorry. Saya tidak dalam bentuk nggak sebagus Theo tadi. Theo kredensialnya lebih bagus daripada saya, tapi Theo-nya juga cukup rendah hati ya. Standing firm in difficult times. Ada beberapa pertanyaan yang saya catat. Kenapa sih ada penderitaan, ada kesulitan, ada kejahatan? Nah, dari berapa sisi ya? Kalau dari sisi manusia, saya coba di sini aja ya. Kalau dari sisi manusia, kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, saudara sekalian. Jadi, kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka di hadapan Tuhan memang Alkitab mengatakan nggak ada satu orang pun yang benar. Roma 3 dalam ayat 10-12, itu Tuhan berfirman sendiri, dan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, yang mencari Allah. Semua orang menyeleweng, tidak berguna, tidak berbuat baik, seorang pun tidak. Maka kalau secara Alkitabiah, keberadaan kesulitan hidup itu sepatutnya. Kalau ada, nah, tapi seringkali yang ditanyakan khususnya sama orang-orang ateis ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tanya gini, kalau ada Tuhan, kenapa ada kesulitan, ada kejahatan? Jadi asumsinya adalah, kalau Tuhan baik, tidak mungkin ada kesulitan. Terus yang kedua, kalau Tuhan baik, lalu tetap ada kesulitan, berarti dia tidak berkuasa. Jadi ada pemikiran, entah Tuhan tidak baik, atau Tuhan tidak berkuasa. Kalau Tuhan baik, kan dia menghindarkan kita dari kejahatan, penderitaan, semuanya. Tapi kalau dia baik, lalu apakah dia tidak berkuasa? Kenapa tetap ada? Apakah dia jahat? Ataukah dia tidak berkuasa? Atau dia keduanya? Apakah dia jahat dan tidak berkuasa? Nah, kita percaya di dalam Alkitab, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dan dia juga adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi, itu bukan menjadi pertanyaan kita seharusnya. Tapi, pertanyaan kita adalah sebetulnya ini, yang kedua ya. Jadi, pertanyaan lebih tepat adalah, setelah kejatuhan kita ke dalam dosa ya, pertanyaannya adalah begini, jikalau manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut ya, upah dosa adalah maut, maka masalahnya adalah pertanyaannya, nah, karena kita semua akan mati, kita sudah putus dari sumber hidup kita ya. Jadi kalau saya melihat upah dosa adalah maut, waktu Adam dan Hawa makan buah itu, lalu Tuhan mengatakan hari engkau memakannya engkau akan mati. Mati itu orang bilang mati rohani, tapi keterputusan relasi dari sumber hidup, itulah kematian. Waktu kita sudah putus dari sumber hidup, seperti listrik, ya, kalau kipas angin putus, dia nggak langsung putus, masih ada berputar. Tapi sudah putus, itu sudah kondisi mati sebetulnya. Seperti daun waktu dia putus dari pohon, dia sudah mati sebetulnya, masih hijau. Nah, kita semua begitu. Saudara dan saya, kita semua kan masih hidup sekarang, tapi kita sudah mati sebetulnya. Kita sedang menuju penuaan. Ini mata saya sudah mulai kondisi plus, mulai dari saya umur 39 ya, sekarang 43. Jadi makin lama lihat tuh makin buram gitu ya, makin nggak jelas gitu. Jadi kita sudah putus. Nah, pertanyaannya yang lebih tepat adalah, kalau ada, bukan kenapa kalau ada Tuhan ada kejahatan, tapi kenapa setelah kita jatuh ke dalam dosa masih ada hal baik? Itu pertanyaannya. Kenapa kita masih sehat? Ada bayi yang lahir cacat, betul kan? Tapi kebaikan kita ya, saya harap nggak ada ya. Saya kalau kasih ilustrasi suka kadang-kadang ada yang kena gitu. Tapi
Saya yakin mungkin nggak ada dari antara kita yang punya bayi yang cacat. Mungkin ada yang punya bayi yang ada kelainan jantung kah, ada punya, tapi masih banyak yang baik. Masih banyak orang-orang yang lahir sehat. Ada orang-orang yang sangat jahat begitu ya, korupsi dan sebagainya, tapi masih bisa berkarya, kaya, keluarganya anaknya baik-baik. Nah, Alkitab mengatakan, kenapa sih? Karena Tuhan kita tuh murah hati. Dia menunggu pertobatan orang. Ya, kalau Injil Matius mengatakan Allah kita itu memberikan hujan dan matahari pada orang baik dan orang jahat. Jadi pertanyaannya adalah, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, kenapa masih ada kebaikan? Itu yang harus menjadi pertanyaan kita ya. Kenapa Tuhan tidak mencabut semua anugerahnya? Nah, kalau begitu kan selesai. Kita dibunuh semua, mati, masuk neraka, lalu Tuhan ciptakan lagi satu kelompok manusia yang taat kepada Dia. Tapi kenyataan bahwa Tuhan masih memberikan kita hal-hal baik dalam dunia, itu menyatakan bahwa Dia memberikan anugerah gitu. Jadi sama sekali ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak layak untuk kita terima. Nah, lalu berikutnya adalah bagi kita yang sudah bertobat, yang menerima Kristus, nah, saya banyak lompat-lompat ya. Bagi kita yang sudah bertobat, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita kan sudah dihapuskan ya, kita percaya itu ya. Bahkan kita di KTB Perkantas, mulai dari buku pertama kan ada jaminan keselamatan. Saya harap sih kita semua udah punya keyakinan itu ya, jadi nggak perlu diulang lagi ya, bahwa jika kita percaya kepada Allah, jaminan itu diberikan. Keselamatan itu ada di dalam anaknya, dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memiliki anak, kita memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Itu ayat hafalan kita ya, 1 Yohanes 5, 11, 12 ya. Bahkan kita ada yang terlibat dalam pelayanan. Tapi pertanyaannya kenapa masih menderita gitu loh. Jadi kita berpikir wajarnya kan saya sudah diampuni dosanya. Terus saya sudah dapat jaminan keselamatan. Bahkan saya pelayanan lagi. Kenapa masih ada penderitaan? Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu nggak bersifat transaksional, jual beli. Jadi artinya kalau saya melakukan ini, Tuhan harus lakukan itu. Nah, jadi nggak ada aturan seperti itu di dalam Alkitab. Nah, banyak contoh di dalam Alkitab bahwa orang yang paling rohani pun itu nggak lepas dari penderitaan dan kesulitan. Jadi mungkin ada semacam pemikiran orang Kristen ya. Hari ini diajarkan di gereja-gereja bahwa kalau kamu percaya Tuhan Yesus dan kamu hidup baik-baik, pelayanan, pasti Dia berkati. Pasti nggak ada kesulitan, nggak ada penderitaan, sakit penyakitmu bisa sembuh, dan seterusnya. Tapi ada beberapa contoh. Nah, saya ambil contoh tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat paling baik ya, the best-nya orang beriman ya. Yang pertama adalah Ayub. Kita tahu semua Ayub adalah orang yang saleh, yang paling saleh, yang dipuji sama Tuhan, bahkan di hadapan iblis. Tapi kita baca waktu dia Tuhan memuji dia, dan Tuhan tanya sama iblis, sudah kamu lihat hambaku Ayub, nggak ada seorang pun saleh seperti dia. Lalu iblis ngomong, habis Tuhan jagain sih, coba Tuhan cabut semuanya, Tuhan ambil aja semuanya. Nah ternyata Tuhan, oke, silakan, dia dalam tanganmu. Tuhan membuktikan hal itu. Lalu iblis mencobai Ayub dengan 3 hal. Yang paling berat yang saya rasa dalam masa pandemi ini bisa terjadi pada kita. Pertama, dia kehilangan harta benda. Ya, kita tahu, ya ternaknya dicuri berkali-kali ya. Lalu setelah itu 10 anak mati. Itu kalau jadi istri, stresnya kayak apa? 10 kali melahirkan, 10-10-nya mati gitu. Nah, kita yang jadi istri, jangan salahkan istri Ayub ya kalau kita stres sampai kayak begitu. Lalu yang ketiga, dia kena sakit lagi. Jadi, harta hilang, anak meninggal, kena sakit. Dan ini adalah sesuatu yang 3 hal ini saya rasa banyak dari antara kita yang sangat mungkin bisa mengalami hal itu dalam masa pandemi ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga, dan juga bahkan kehilangan kesehatan. Maka istri Ayub mengatakan pada Ayub, mengapa engkau masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Tapi Ayub jawab, engkau berkata seperti perempuan gila. Itu sebenarnya terjemahan Indonesia nggak tepat ya saudara sekalian ya. Kata aslinya bukan gila gitu. Jadi saya tidak menyarankan kalau misalnya istri kita satu saat marah-marah sama kita karena masa pandemi, atau karena kita mungkin usaha kurang berhasil, terus kita kutip Ayub bilang engkau perempuan gila. Itu akan nanti kita akan menimbulkan masalah yang baru tadi sudah disinggung sama Theo ya. Jaga kata-kata kita secara sosial. Foolish woman bahasa aslinya. Jadi engkau berkata seperti perempuan bodoh.
Nah, Ayub mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini adalah pandangan yang orang Kristen sering nggak berpikir. Kita pikir Tuhan cuma kasih yang baik. Tuhan nggak cuma kasih yang baik loh. Tuhan juga kasih yang buruk. Baik dan buruk keduanya itu dari Tuhan. Kadang-kadang kayak begini yang lebih mengerti itu saudara sepupu kita yang Muslim ya. Mereka tuh sangat sangat lugas sekali bisa mengerti kita dicobai gitu apa, dan mereka gampang sekali menerima. Tapi ada kelompok-kelompok kekristenan tertentu pikir Tuhan pasti kasih cuma yang baik saja. Enggak, kita juga terima bukan cuma hal yang baik, juga hal yang buruk juga Tuhan berikan pada kita. Ya. Lalu yang kedua adalah Paulus. Contoh kedua ya. Kalau pertama ini Paulus, hamba Tuhan yang bekerja paling habis-habisan dan juga paling banyak mengalami penderitaan, pernah dilempar batu, dan akhirnya dia mati dipenggal. Paulus pernah mengalami duri dalam daging yang kita nggak tahu itu apa. Ada yang mengatakan itu adalah semacam sakit di mata dia. Mungkin dia matanya menjadi labur karena setelah perjalanan ke Damsik matanya menjadi buta, disembuhkan sama siapa? Ananias ya. Waktu mendoakan dia. Tapi dia nggak pernah pulih sepenuhnya, ada yang mengatakan itu. Atau kita nggak tahu apa itu ya. Nah, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 12, 8-10, tentang hal itu aku sudah 3 kali. Jadi artinya dia sudah berseru kepada Tuhan berulang-ulang supaya utusan iblis mundur. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Karena itu dia lebih suka bermegah atas kelemahan supaya Kristus kuasanya turun menaungi dia. Aku senang rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan. Ini bahasa yang rada-rada aneh ya. Bisa nggak kita ngomong? Saya senang menderita, saya senang lemah, saya senang sukar, saya senang dianiaya. Rasanya Paulus kayak orang masokis gitu ya, orang yang suka penderitaan gitu ya. Kesesakan karena Kristus, karena kalau aku lemah, aku kuat. Ini kalimat yang aneh gitu ya. Kalimat yang aneh. Hari ini semua orang pengen kuat, nggak ada orang pengen kelihatan lemah. Paulus justru memilih hal itu gitu. Setelah dia tahu doanya tidak dikabulkan. Jadi penderitaan dan kesulitan Paulus terima. Nah, nanti apalagi Paulus menyadari bahwa di antara semua yang melayani Tuhan, di antara orang percaya, dia yang paling tidak layak. Kenapa? Karena dia pernah menganiaya umat Tuhan. Mungkin bahkan dia pernah membunuh umat Tuhan gitu. Jadi Paulus pun mengakui dia lebih suka hal itu. Yang layak bagi dia. Nah, sebetulnya kalau kita pengen jujur di hadapan Tuhan ya, kita mesti ngomong, Tuhan, aku nggak layak untuk menerima semua kebaikan. Kalau kami masih bisa berkarya, kami bisa bersekutu, kami bisa dapat makanan, dan sebagainya, kami nggak layak menerima itu. Tapi justru yang layak kami terima adalah sebetulnya penghakiman dan hukuman dari Tuhan. Maka bukan problem of evil, kenapa ada kejahatan dalam dunia, tapi ada hamba Tuhan, problem of good, kenapa Tuhan masih mengaruniakan hal yang baik. Dan kalau ada penderitaan, ada kesulitan, dan Tuhan ada tujuan supaya kuasanya menjadi sempurna. Lalu contoh yang ketiga adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu dia 3 kali berdoa di Taman Getsemani dan tidak dikabulkan doanya. Dia minta sampai 3 kali. Nah, di antara kita semua siapa yang lebih rohani dibandingkan Tuhan Yesus? Lukas 22, 41-44 bilang, kemudian dia jauhkan diri, kira-kira sepelempar batu jaraknya dari para muridnya. Dia berlutut berdoa, dan dia bilang, kalau Bapa mau ambil cawan ini, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Lalu seorang dari malaikat itu menampakkan diri, memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca, ia menjadi sangat ketakutan dan bersungguh-sungguh berdoa. Pelu-pelunya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini catatan Alkitab loh. Setelah dihibur sama malaikat, Tuhan Yesus bukannya makin terhibur loh, tapi malah makin ketakutan karena ada penderitaan yang dia hadapin. Saya takut sedang menghancurkan ini ya, kan saya diminta sama Chandra, katanya, Kak tolong pokoknya alumni ya intinya gitu ya bisa bersuka cita. Saya khawatir firman yang saya bagikan ini nggak membuat kalian bersuka cita justru ya. Karena Tuhan Yesus setelah dihibur malaikat bukannya makin sukacita, makin berketakutan. Ada penderitaan yang harus dihadapi. Jadi mungkin sebagai alumni kita waktu dicobai akan menderita. Dan kita nggak langsung bisa bersuka cita loh. Ada proses, ada waktu. Ya memang kita mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Betul sih. Cuma waktu penderitaan dan kesulitan cobaan itu datang ya, nggak langsung loh, nggak langsung kita bisa bersuka cita. Butuh waktu. Jadi nggak langsung. Kalau kita makin lama di dalam hidup,
Kita waktu kita makin kita tahu ada penderitaan-penderitaan yang tidak terhindarkan, dan waktu penderitaan itu datang, kita mesti jujur, nggak tentu kita bisa bersuka cita terus. Ada masalah, ada waktu. Nah, melihat 3 pribadi semacam ini ya, saudara sekalian, mestinya kita merasa terhibur. Nah, paling nggak kita ngelihat begini ya, orang yang kerohaniannya paling baik saja menderita, apalagi kita. Jadi kan, kalau yang terbaik seperti Paulus, seperti Ayub, seperti Tuhan Yesus saja menderita, apalagi kita. Nah, kalau ini untuk menghibur kalian ya, kalau kalian suka nonton film, coba cari film Three Idiots. Mungkin ada yang sudah pernah nonton. Nah, di dalam satu film itu film India ya, film India yang menarik, yang mengkritik sistem pendidikan di India. Karena orang yang sukses tuh dianggap kalau laki-laki harus jadi insinyur, yang perempuan harus jadi dokter. Di luar itu kayaknya bukan kesuksesan dalam profesi itu. Nah, ada 3 orang bersahabat, namanya Farhan, Raju, sama Rancho. Gitu ya. Lalu mereka ini suka main-main semua, yang dua-dua itu nggak terlalu serius belajar, tapi Rancho tuh sangat suka sekali dengan yang namanya teknik. Sedangkan yang satu terpaksa karena disuruh masuk sama orang tuanya, yang satu ketakutan nggak lulus gitu ya. Lalu mereka bertiga berkawan. Nah, satu saat waktu lagi ujian, Farhan dan Raju lihat di papan pengumuman ujian, mereka ada di ranking 2 paling bawah. Jadi sistem ranking ini memang nggak terlalu bagus, tapi terjadi. Mereka muncul di 2 ranking yang paling bawah, dan waktu mereka cek, pikir, aduh, mati. Kita suka main-main, ranking 2 paling bawah. Lalu mereka berpikir bahwa temennya si Rancho itu nggak lulus gitu. Kita aja 2 ranking paling bawah, kita hangout bareng, kita temenan bareng, pasti dia nggak lulus. Ternyata di tengah kesedihan mereka ketemu loh, si Rancho-nya lulus, bukan cuma lulus, ranking 1. Lalu dia bilang, mereka mengatakan mereka kurang lebih kalimatnya begini kalau bahasa Inggrisnya, human feeling is weird. Perasaan manusia itu aneh. When we think we fail, he failed. Waktu kita pikir teman kita itu gagal, nggak dapat ranking, nggak lulus, kita merasa sedih. Tapi waktu dia ranking 1, we feel worse. Jadi waktu kita rasa dia gagal, kita merasa sedih. Waktu kita tahu dia ranking 1, kita lebih sedih lagi. Ingat nggak masa-masa waktu kita sekolah dulu? Kalau saya nggak tahu ya, tapi saya lah ya. Kalau misalnya satu kelas nilainya jelek, kita suka banding-bandingan. Dan kita paling seneng kalau kita nilai jelek. Ada teman yang nilai sama jelek dengan kita happy. Kalau ada teman nilai lebih jelek daripada kita rasa, oh puji Tuhan lah. Saya dapat nilai 5, dia dapat nilai 3. Masih lebih tinggian saya dikit gitu kan. Tapi kalau kita tanya semua, terus kita ketemu ada satu teman, bukan cuma nilai nggak jelek, dia nilai 10 sempurna. Langsung kita ngerasa dia nggak setia kawan gitu. Itu adalah satu hal yang sangat ya, setelah kejatuhan kita ke dalam dosa, kita pengennya semua orang merasa sama-sama jelek dengan kita gitu. Nah, tapi beda dengan Rancho ya, tokoh Alkitab ini, jadi Tuhan Yesus, Paulus, Ayub, dalam hal penderitaan mereka tuh juara 1. Bahkan nggak ada seorang pun dari antara kita yang lebih menderita kalau mau dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Nggak ada yang lebih menderita dibandingkan Tuhan Yesus. Karena kita semua menderita penderitaan kita masing-masing. Tapi Tuhan Yesus menanggung penderitaan kita. Itu berbeda sekali ya. Dan dia menanggung hukuman yang terakhir, kematian. Yang dia tanggung bukan kematian satu orang loh. Kematian seluruh manusia di dalam dunia. Jadi pandemi ini memang menakutkan. Pandemi ini mengerikan. Tapi kematian semua orang berdosa itu ditanggung sekalian sama Tuhan Yesus. Saya suka membayangkan seperti begini. Kalau satu saat kita lagi makan bareng-bareng ya, mestinya bayar sendiri-sendiri, rame-rame pergi. Terus semua pulang tinggalin satu orang. Nah, satu orang yang tidak bersalah ini harus nanggung ngebayarin semua yang lain yang makannya nggak bayar gitu. Tuhan Yesus seperti itu. Dia bukan cuma nanggung hukuman orang nggak bayar makan, utangnya dia bayarin. Tidak. Dia menanggung kematian, penderitaan yang harus kita tanggung. Nah, Rasul yang sama, Rasul Paulus memberikan pengertian pada kita bahwa di dalam Filipi 1 ayat 29, ini adalah kalimat yang sangat penting ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya nggak tahu apakah ayat ini sering dikhotbahkan apa enggak di dalam gereja. Tapi ini Paulus sangat jujur.
kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Kita bukan cari penyakit ya, bukannya kita sok-sokan terus kita, misalnya kita bicara sama kaum radikal, menyerang mereka gitu ya, menyerang kepercayaan mereka. Percaya Tuhan Yesus, kalau kamu mati masuk neraka. Ya, kalau menderita terus kita bilang, saya udah begitu. Enggak, itu kebodohan sih namanya, kita cari penyakit. Tapi penderitaan itu tidak bisa dihindari. Nggak ada satu orang pun dapat menghindari penderitaan. Apalagi kita yang sudah di dalam Kristus, kita dikaruniakan. Ini kata yang betul-betul bakal terjadi. Kita dikaruniakan. Saya bukan ngajarin kita jadi masokis gitu, enggak ya. Oh ya, kalau menderita, mari kita. Tidak. Tapi itu adalah satu karunia. Jadi pemberian. Tidak semua orang menerima. Tapi orang yang percaya pada Kristus dikaruniakan untuk menderita bagi dia. Nah, Rasul Paulus pernah mengatakan penderitaan kita untuk melengkapi apa yang kurang pada Kristus. Jadi, waktu kita menjadi orang percaya, Kristus menderita. Dia Tuhan kita, kita hambanya, kita muridnya. Nggak mungkin kita nggak menderita. Sehingga adalah pemikiran utopia kalau kita pikir jadi orang Kristen bakal lolos gitu dari penderitaan. Nggak akan. Jadi bukan masalah bakal menderita apa enggak, tapi kapan dan berapa besar, berapa sulit. Kita bakal tapi sesulit-sulitnya kita, sekali lagi nggak ada yang lebih menderita dibandingkan Kristus. Kalaupun nggak mau dibandingkan dengan Kristus, saya yakin banyak antara kita tidak lebih menderita dibandingkan Rasul Paulus ataupun juga Ayub yang mengalami 3 hal sekaligus itu. Ya mungkin ada. Kalau ada, wah itu puji Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang waktu dia pemberitaan Injil, dia dianiaya, mungkin sama orang Islam radikal atau bagaimana. Dia dipukuli sampai dia luka-luka dan cukup parah gitu ya. Lalu waktu dia di dalam kantornya, semua orang bersimpati sama dia, datang mengunjungi dia. Tapi tiba-tiba aneh, ada satu orang, rekan hamba Tuhan, masuk buka pintu, dan bilang, saudaraku, aku bersyukur sama Tuhan. Saya iri sama kamu. Kenapa? Kamu boleh menderita bagi Kristus, saya belum lo ngalami kayak kamu. Puji Tuhan kamu boleh ngalami penderitaan. Yang lain semua kasih simpati sama dia. Cuma satu ini yang bilang, kamu boleh menderita bagi Kristus, saya nggak dapat loh kesempatan kayak begitu. Wah, puji Tuhan. Orang ini heran. Tapi memang itu betul. Kalau kita menderita bukan karena dosa kita, tapi karena iman. Ya, karena kita hidup dalam Tuhan, dan Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, itu merupakan karunia. Nah, memang nggak gampang. Waktu menderita, bukan berarti terus gampang sekali kita. Oh ya, nggak apa-apa. Enggak. Tidak semudah itu. Ya, itu dari sisi manusia ya. Nah, kalau dari sisi Tuhan, dia punya tujuan. Dan Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu. Termasuk keberadaan dosa dan kejahatan. Termasuk keberadaan dosa dan kejahatan. Saya nggak punya waktu banyak. Tapi saudara sekalian coba nanti di rumah buka kitab Roma pasal 9, itu akan menantang semua asumsi kita. Roma pasal 9 dan baca, saran saya sih baca minimal 10 kali Roma pasal 9. Karena kita pasti nggak bisa terima. Roma pasal 9 kita baca minim 10 kali. Dan kita akan menemukan bahwa orang berdosa pun sudah ditetapkan sama Tuhan. Sebelum dia lahir. Waktu Tuhan memilih Yakub dan dia membenci Esau, itu bukan karena Esau berbuat baik loh. Dia masih dalam kandungan. Tuhan itu tukang periuk, tukang penjunan. Jadi dia tetapkan siapa selamat, siapa tidak, bahkan sebelum dia lahir. Nah, ini sangat sulit untuk diterima. Saya tidak punya waktu untuk menerangkan ini banyak, tapi bacalah Alkitab dan kita akan menemukan bahwa Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu. Nah, bagi kita manusia, kita bilang itu sewenang-wenang. Bagi Tuhan itu berdaulat. Kalau kita manusia melakukannya, kita sewenang-wenang. Tapi bagi Tuhan, kedaulatan. Dia berhak menggunakan gumpal tanah liat yang sama untuk membentuk satu orang diselamatkan, satu orang enggak. Tetapi, kalau kita baca, akhirnya Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Roma 11 ayat 36, nah kalau kita baca dari ayat 33, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah, tidak terselidiki keputusannya, tidak terselami jalannya. Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Siapa yang pernah jadi penasihatnya? Siapa pernah berikan sesuatu sehingga dia harus menggantikan? Tuhan nggak pernah berutang apapun sama kita. Dan dia nggak wajib memberikan hal yang baik sama kita. Dia Tuhan, dia berhak melakukan apapun. Nah, segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah selama-lamanya kemuliaan. Efesus 1 ayat 11, bagian B, Allah
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Segala sesuatu. Jadi, saudara sekalian, Tuhan kita ini nggak ada satupun yang dia nggak kerjakan. Semua, termasuk keberadaan penderitaan dan kejahatan, itu di dalam segala sesuatu bekerja dia menurut keputusan kehendaknya. Semuanya. Kisah pasal 4 ayat 27-28. Nah, begini. Semua dosa, bahkan kejahatan, penderitaan itu sudah ditetapkan sama Tuhan. Dan yang paling besar yang pernah ditetapkan sama Tuhan adalah penyalipan Tuhan Yesus. Kisah 4, 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes, Pontius Pilatus, bangsa-bangsa, suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi penyalipan Tuhan Yesus, keberdosaan mereka, Judas yang jual Tuhan Yesus, semua sudah ditetapkan sama Tuhan. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan mereka melakukannya secara sukarela. Tuhan yang tetapkan. Tuhan tidak bersalah yang melakukan mereka. Tapi Tuhan sudah tetapkan. Dan mereka akan bilang, kami yang berdosa. Meskipun Tuhan tetapkan. Ini adalah dua hal yang mesti kita terima ya, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu termasuk keberadaan kejahatan, tapi dia bukan menjadi penyebab dosa, sedangkan manusia bertanggung jawab atas segala sesuatu, dan dia melakukan. Jadi dua hal ini paralel, kayak dua rel kereta. Dua rel kereta ini nggak pernah bertabrakan, tapi juga nggak pernah terpisah. Tuhan tetapkan segala sesuatu, keberadaan kejahatan, bahkan dosa sekalipun, tetapi manusia bertanggung jawab, karena waktu dia melakukannya dengan kebebasannya. Tuhan nggak memaksa dia. Nggak ada satupun. Nah, maka sekarang responnya adalah dua. Nah, respon orang yang jahat akan mengatakan, oh Tuhan kan sudah tetapkan segala sesuatu. Kalau ada penderitaan, ada kejahatan. Kalau saya melakukan kejahatan, kan Tuhan yang tetapkan. Kan dari dia juga, masa dia mau salahkan saya? Nah, ini adalah pikiran orang yang akan binasa yang nggak bertanggung jawab. Saya bakar rumah, saya bunuh orang, itu karena Tuhan sudah tetapkan. Nah, Yakobus dalam pasal pertama ayat 12-18, dia mengatakan setiap orang tuh dicobai oleh keinginannya sendiri. Sedangkan Tuhan adalah sumber semua pemberian yang baik. Dia menetapkan segala sesuatu, tapi dia adalah sumber dari segala pengertian yang baik. Saudara, kalau saya tadi pagi baru khotbah hal ini, saya tidak bisa lebih detail. Kalau saudara mau buka link khotbah hari ini 6 September 2020 di channel Gary Kertajaya tentang dosa, asal, akibat, dan pembalikan, maka kita akan menemukan bahwa manusia bertanggung jawab karena waktu dia melakukan, dia tanpa terpaksa. Tuhan tuh sumber segala sesuatu yang baik. Nah, jadi respon orang jahat akan bilang, ya saya kan ditetapkan sama Tuhan, maka saya melakukan itu semua, termasuk kejahatan saya gitu. Tapi kalau kita tahu enggak, itu adalah bukan apa? Kamu dalam kebebasanmu melakukan itu. Tuhan berdaulat menetapkan segala sesuatu. Kalau enggak, dia bukan Tuhan. Enggak mungkin kejahatan muncul dengan sendirinya. Enggak mungkin dosa muncul dengan sendirinya. Tuhan ciptakan segala sesuatu baik kok. Tetapi yang terjadi adalah manusia yang sudah ditetapkan, dia yang memutuskan untuk melakukan itu. Sulit kita terima. Tapi ini adalah Alkitab. Lalu bagi kita yang sudah ditebus dan mengerti anugerah Tuhan, kita akan ngomong begini, Tuhan kami bersyukur karena yang kontrol segala sesuatu itu Tuhan. Keberadaan virus corona, kalaupun itu, kita nggak tahu, ada bilang konspirasi dibuat sama orang. Kalaupun betul itu dibuat sama orang, Tuhan yang tetapkan dari kekekalan. Seperti penyalipan Tuhan Yesus, Tuhan tetapkan dari kekekalan. Jadi yang kontrol segala sesuatu dari awal sampai akhir itu Tuhan, bukan iblis. Maka kita bisa bersyukur loh, karena akhirnya Tuhan yang in control. Bukan kebetulan, bukan masalah. Tidak ada yang namanya kebetulan. Bahkan keadaan yang paling sulit, paling jahat sekalipun. Nah, maka hidup kita bisa tenang dan aman. Karena di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan iblis. Di dalam kontrol Tuhan. Tapi kami harus bertanggung jawab. Kami harus bertobat. Kami harus diperbarui terus-menerus. Nah, ini respon orang yang sudah bertobat, dia nggak akan bilang, oke, Tuhan tetapkan segala sesuatu, kalau gitu saya berbuat dosa pun ditetapkan sama Tuhan. Enggak. Tuhan, saya harus bertobat. Tuhan baik. Tuhan dalam kontrol. Maka apapun yang terjadi atas hidup saya, penderitaan, sakit penyakit, kematian, dan sebagainya, saya tahu Tuhan yang kontrol. Kalau Tuhan yang kontrol, ada ketenangan yang besar. Karena saya tahu Tuhan saya baik. Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang jahat. Lalu,
setelah itu, nah secara manusiawi, nah sekarang secara manusiawi saya harus mengatakan itu bukan berarti kita bersikap kayak ini ya, kayak orang-orang platonik, orang-orang yang nggak peduli dengan namanya perasaan. Jangan sedih, ada Tuhan. Ya kadang-kadang kan ada orang begitu kan. Ya kamu memang pasanganmu diambil sama Tuhan, tapi jangan sedih dia sudah di surga kayak gitu. Jadi kayak nggak peduli sama perasaan. Enggak. Secara manusiawi, saudara sekalian, kita tetap butuh dihibur. Kalau nggak percaya, coba kita lihat Tuhan Yesus. Waktu dari Taman Getsemani, dia minta para murid temenin dia loh. Kita nggak lebih hebat dari Tuhan kan. Kita butuh dihibur. Kita butuh dukungan orang lain. Saya nggak kuat. Waktu almarhum istri saya sakit kanker keras ya dalam 2 tahun terakhir, itu ada ribuan saudara seiman yang dukung dan doakan. Jadi saya diberikan kekuatan ya. Jadi, nah kita juga wajib mendoakan saudara kita yang lain. Kita butuh pertolongan dari orang lain. Kita respon kita jangan mentang-mentang oke, semua dalam kedaulatan Tuhan, kamu nggak usah takut. Nah, kita butuh menolong orang lain. Dan bagian yang terakhir ya, semua itu ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ya, saya bacakan untuk saudara sekalian. Ini penutup. Mungkin saya sedikit lewat ya dari waktunya, saya mohon maaf ya. Semoga nggak terlambat terlalu banyak ya. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini aneh sekali ya. Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terjemah lain, apabila kamu mengalami berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi, ada ujian terhadap iman yang menghasilkan ketekunan. Jadi bukan iman bakal diuji apa enggak. Percayalah, kesulitan akan datang. Saya sekarang lebih berani mengatakan bahwa kita akan mengalami kesulitan. Tidak ada satu orang pun dari antara kita akan dikecualikan. Kita akan mengalami kesulitan. Dan nggak tentu kita berhasil juga waktu kita mengalami kesulitan. Bisa jadi kita jatuh bangun. Tapi nanti kalau kita baca terus, kalau kita kekurangan hikmat, kita bisa minta sama Tuhan untuk menghadapi kesulitan. Dalam ayat 5 dan seterusnya. Tapi kita butuh ketekunan terus-menerus untuk menghasilkan buah yang matang dan yang sempurna. Dan hasil akhirnya adalah mahkota kehidupan. Saya harus jujur mengatakan, waktu kita mengalami penderitaan, tidak tentu kita langsung berhasil sih. Ada orang yang berhasil mungkin, tapi mungkin banyak juga yang nggak berhasil. Tapi Tuhan tidak menyerah, dan Tuhan juga menguatkan kita untuk diulang lagi. Pasti ada ujian. Dan nggak bisa disingkirkan. Beda iblis dengan Tuhan adalah iblis memberikan pencobaan, Tuhan memberikan ujian. Tapi segala bentuk ujian dari Tuhan bentuknya adalah pencobaan. Tapi tujuan Tuhan untuk kita naik kelas. Kalau iblis maunya kita jatuh. Iblis ingin Ayub jatuh. Tuhan ingin Ayub teruji. Jadi iblis ingin Ayub jatuh, tapi Tuhan ingin Ayub teruji. Nggak bisa disingkirkan. Di dalam bahasa aslinya, jadi konteks kata ujian ini seperti orang yang memurnikan emas atau logam. Logam kadang-kadang ada campurannya, ada kotor. Maka ujian itu seperti dibakar, logam itu dipanaskan sampai dia menggelegak, sampai dia betul-betul cair gitu ya. Tujuannya adalah waktu bakaran suhu yang demikian tinggi, itu seperti ujian atau pencobaan, semua kotoran naik. Waktu diuji, saudara sekalian, kita akan ketemu sifat nggak sabar kita, mungkin ya, waktu kita diuji dengan, katakanlah, hasrat seksual, kita akan tahu betapa cabulnya kita, betapa cemara kita, betapa tidak sabar, betapa kita nggak punya kasih, nggak punya sukacita, damai, dan sebagainya gitu, yang di dalam buah roh itu ya. Muncul semua yang jelek-jelek, yang jahat itu. Naik ke atas, lalu disaring, dibuang sama Tuhan. Udah cukup belum sekali? Belum, diulang lagi kali kedua. Dibakar lagi, dikasih, supaya naik lagi. Sampai kapan? Sampai kotoran itu bersih semuanya. Lalu sang pembakar, sang pemurni logam itu, akan bisa melihat di atas logam cair yang sudah bersih itu, mengkilat sekali, dan dia bisa bercermin di atas logam itu. Sehingga ada hamba Tuhan yang mengatakan, ini seperti
Tuhan melihat gambar dan rupanya dinyatakan dalam diri kita. Nah, saudara, nggak ada cara lain sih. Kita mesti diuji. Kita mesti ada penderitaan. Tanpa ujian, tanpa penderitaan, kejelekan-kejelekan kita nggak muncul. Kotoran-kotoran kita mesti disaring keluar, dibersihkan. Ya, selama kita masih hidup, pasti nggak sempurna. Akan diulang terus-menerus. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita akan tahu ada tujuannya gitu, ada tujuan. Sebagai penutup, saya nggak tahu, saya suka kasih ilustrasi sih ya, ilustrasi film ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah tahu Michael Douglas, dia pernah main satu film tahun 1997 judulnya The Game. Saya belum ngecek sih parental itunya apa ya. Nanti saudara cek ya, saya takutnya ada nudity atau ada hal-hal yang kurang layak ya. Tapi ada hal-hal yang inappropriate ya, yang mungkin cabul gitu. Semoga enggak. Nah, tapi satu poin di dalam film itulah dia mengikuti satu permainan, satu game yang dia harus ikutin. Dan nanti kalau dia udah lulus dari permainan itu, ada orang lain berikut yang harus ikut. Bakal mengalami susah setengah mati, tapi di akhirnya ada ujung kebahagiaan. Nah, ini saya mengingat seperti gambaran yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan kita Yesus Kristus harus menderita setengah mati, tapi waktu dia dalam Filipi itulah sebabnya Allah mengaruniakan pada dia nama di atas segala nama, bertekuk lutut dalam nama Tuhan Yesus, semua yang di surga dan yang di bumi. Tuhan berikan segala sesuatu kepada dia. Dan mungkin juga kita pasti ada kesulitan. Saya akan dengan jujur mengatakan, teman-teman siap-siaplah, the storm is coming. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya bukan sedang nyumpain ya, enggak ya, tapi akan ada kesulitan. Tapi tujuannya ada, supaya kita dimurnikan, supaya kita bertekun, supaya kita memperoleh buah yang sempurna dan matang, dan waktu itu semua kotoran kita akan disaring dan Tuhan akan menampakkan wajahnya dan nanti kita akan dapat mahkota kehidupan. Ya, cuma itu yang bisa saya sharingkan. Nanti saya akan sharingkan tulisan ini ya. Mungkin nggak komplit. Saya juga ada bikin recording sih. Nanti kalau recording untuk Zoom ini mungkin kalau nanti rekan-rekan mungkin ada yang tadi datang terlambat bisa dengerin rekamannya juga. Oke, kita berhenti sampai sini. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, penderitaan dan kesulitan akan datang. Bahkan beberapa dari antara kami mungkin sudah mengalaminya dan Tuhan tidak akan melepaskan kami karena kepada kami bukan cuma dikaruniakan untuk percaya tapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Kami tidak tahu kesulitan apa lagi akan menghadapi kami ke depan. Tapi kami tahu tujuan dari semuanya itu adalah untuk memurnikan iman kami, membuat kami bertekun, dan akhirnya kami akan mengalami kesempurnaan. Dan biarlah kami boleh seperti Yakobus, memandang sebagai kebahagiaan apabila kami harus mengalami berbagai pencobaan. Pasti tidak mudah, Tuhan tolong dan kuatkan. Khususnya bagi kami yang sedang mengalami pergumulan, entah ekonomi, masalah dalam keluarga, ataupun mungkin kehilangan anggota keluarga yang dikasihi karena sakit, penyakit, dan sebagainya. Tuhan, tolong kami. Dengarkan doa kami berdoa, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali pada Deborah ya.